Lantas apakah rencana mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam murni terkait etika atau justru dilatar belakangi muatan politis dan faktor elektoral? Sudah bergabung bersama kami Pak Wihadi Wianto, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Kang Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, dan kami masih menunggu bergabungnya Pak Karania Dharma Saputra dari Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Wihadi dan Kang Ujang. Selamat malam. Selamat malam. Kamu, Pak Wihadi. Baik, saya ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, Pak Mahfud mengatakan alasan mundur sekarang karena menunggu momentum yang tepat. Anda melihatnya apakah momentum yang tepat saat ini berkaitan dengan raihan elektoral yang kita tahu akhir-akhir ini sejumlah lembaga survei menempatkan paslon 03 di peringkat bawah? Ya, tentu ada beberapa faktor yang saya bisa baca terkait dengan mundurnya Pak Mahfud. Pertama, mungkin terkait dengan personal elektoral, yang dimana ya kita tahu bahwa kesalip ya oleh pasangan 01, oleh pasangan Amin. Dan tentu ini merusak harga diri dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai katakanlah capres dan cawapres dari partai pemenang pemilu, yaitu PDIP. Itu menjadi penting. Yang kedua, kemungkinan besar ya sudah tidak nyaman. Saya masih ingat pernyataan Pak Mahfud MD yang mengatakan ketika setelah ditetapkan sebagai cawapres PDIP, lalu ada rapat kabinet, Pak Mahfud mengatakan bahwa situasi rapat kabinet sudah beda, adanya situasinya sudah berbeda. Artinya kelihatannya sudah tidak nyaman lagi dalam konteks itu. Nah, yang ketiga saya melihat ya bisa saja bahwa mencari momen terbaik adalah ya kepentingan politik. Kepentingan politik yang saat ini kelihatannya bisa saja jangan sampai ya ini mengarah kepada persoalan misalkan berefek kepada mundurnya menteri yang lain, lalu juga kepada pemakzulan. Itu jangan sampai ke sana. Yang jelas saya melihat dan menilai dan mengamati paling tidak ada 3 hal yang bisa saya sampaikan tadi. Lalu yang kalau saya boleh kritik ya, mestinya kalau Pak Mahfud mau mundur gitu, mestinya di awal ketika mendaftar di KPU itu lebih fair dan lebih gentleman gitu. Kalau saat ini mundur ketika detik-detik pencoblosan akan dilaksanakan, katakan 23 hari menjelang pencoblosan, maka ya masyarakat akan menilai bahwa Pak Mahfud bermuatan politis. Lalu juga ya kalau sudah seperti itu kan bukan hal yang positif yang akan didapatkan, tetapi hal negatif lagi yang akan mengenai Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan itu akan merugikan. Kenapa? Karena dianggap lepas tanggung jawab. Itu harus dipertimbangkan juga hal seperti itu oleh Pak Mahfud, sehingga ketika mundur pun mestinya ya kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pencalonan atau kepentingan politis kelompok 03 tersebut. Begitu Mbak Stephanie. Pak Wihadi, kalau TKN Prabowo Gibran sendiri seperti apa menyikapi wacana mundurnya Prof. Mahfud dari kursi Menko Polhukam? Ya, itu adalah hak daripada Prof. Mahfud untuk mundur sebagai menteri. Tetapi kalau saya kira kenapa baru sekarang, yang sering kita juga sampaikan, kalau memang mau mundur kenapa nggak awal-awal dulu memang harus mundur. Tapi itu semuanya tergantung dari Pak Mahfud sendiri saya kira. Jadi saya kira dalam hal ini tentunya apa yang menjadi keputusan Pak Mahfud ya kita semuanya menunggu apakah memang benar-benar Pak Mahfud tidak akan mundur gitu kan, dan kenapa mundurnya itu seperti yang disampaikan oleh rekan saya, tinggal 20 hari gitu kan. Padahal sudah banyak sebenarnya hal-hal yang dilakukan dalam waktu 75 hari itu. Jadi saya kira semuanya kan ini hak seorang menteri. Menteri itu mau mundur, mau menerima, itu ya saya kira dari menteri itulah, yang dari orang itulah, pribadi itulah yang akan menentukan. Saya kira, tapi semuanya dalam hal ini, dalam undang-undang juga sudah dijelaskan bahwa memang menteri tidak perlu harus mundur untuk melakukan aktivitasnya sebagai cawapres maupun capres. Jadi saya kira secara undang-undang sebenarnya tidak harus diatur mundur, tetapi kalau mau mundur ya silahkan saja. Bahwa kemudian isu wacana mundurnya Pak Mahfud disebut sebagai strategi untuk mengatrol elektabilitas. Dari 02 melihat hal ini sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan, perlu disiasati, atau santai saja menanggapinya? Ya saya kira kita tidak perlu tanggapi itu sesuatu hal yang yang berlebihan, tetapi kalau mundur sebagai orang menteri ya kenapa baru sekarang, itu aja pertanyaan yang kita
kita mungkin dalam hati kita kenapa baru sekarang, kenapa nggak kemarin kan. Nah ini saya kira sesuatu hal yang memang ya boleh dikatakan kalau kita sih tidak ada hal-hal yang khusus ya dalam menanggapi permasalahan ya, isu mundurnya Pak Mahfud ini, karena ini kan merupakan hak pribadi daripada Pak Mahfud sendiri, dan mungkin juga timnya Pak Mahfud mempunyai pemikiran tersendiri untuk bagaimana mendorong Pak Mahfud untuk mundur ataukah untuk tetap saja sebagai menteri dan tetap sebagai cawapres. Saya kira itu keputusan bukan kita tidak perlu mengomentari, tetapi itu kita serahkan kepada timnya mereka. Baik, sudah bergabung juga bersama kami Pak Karania Dharma Saputra, Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Pak Karania. Selamat malam Bapak Ibu semua. Baik, Pak Karania, tadi kami sudah sedikit membahas lebih awal. Pak Mahfud mengatakan alasannya mundur saat ini karena menunggu momentum yang tepat. Apa yang membuat saat ini disebut sebagai momentum yang tepat? Ya, jadi yang pertama begini, keputusan Profesor Mahfud untuk mengundurkan diri itu sudah firm, gitu ya, sudah pasti. Lalu kemudian yang kedua mengenai waktunya kan tentu beliau harus menyesuaikan dengan mekanisme yang ada, dan juga seperti disampaikan oleh Prof Mahfud, beliau ingin melakukan ini juga berpamitan baik-baik ke Presiden Jokowi, gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, lalu kenapa sekarang? Saya kira begini, apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud, saya kira adalah sebuah pesan moral, kritik moral, bahkan juga mungkin protes moral gitu ya, terhadap apa yang kita lihat sekarang dipertontonkan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang mengenai apa yang terjadi di lapangan, bahwa terjadi intimidasi yang melibatkan aparat, ketidaknetralan aparat, bahkan juga sampai melakukan politisasi dan personalisasi bansos. Kita tahu bahwa bansos bukan berasal dari paslon tertentu, bukan juga berasal dari pejabat negara tertentu, tetapi bansos dibeli oleh anggaran negara, dan anggaran negara itu sumbernya adalah dari pajak kita semua. Dan siapapun pemerintahan yang akan nanti terpilih pasti harus mendistribusikan bansos, begitu ya. Nah, jadi saya kira atas dasar inilah, gitu, karena kok kejadian-kejadian seperti ini bukannya mereda tetapi makin menjadi, dan bahkan juga dipertontonkan secara terbuka di hadapan kita semua. Karena itulah Prof Mahfud saya kira memberikan pesan moral agar praktek-praktek seperti ini seyogyanya bisa dihentikan, supaya kita betul-betul bisa menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan terhormat, gitu. Karena saya kira tidak bisa dibayangkan kalau hal seperti ini terus dilangsungkan, kita tentu menginginkan adanya pemilu yang memiliki legitimasi. Dan saya kira menjadi persoalan besar buat bangsa ini jika pertontonan dari kesewenang-wenangan ini menjadi terus semakin menjadi. Saya kira legitimasi pemilu akan menjadi tanda tanya besar. Dan kalau itu terjadi, saya kira Indonesia akan setback, gitu, demokrasinya, sebagaimana yang sekarang sebetulnya sudah diperlihatkan dari berbagai indeks demokrasi. Yang memprihatinkan kita semua, Indonesia pernah dipuja-puji sebagai salah satu negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi dengan sangat luar biasa bagus, tetapi dalam beberapa tahun belakangan indeks demokrasi kita justru terus merosot. Dan saya kira itulah yang dikhawatirkan oleh Profesor Mahfud, bahwa praktek-praktek yang terus dipertontonkan ini akan membuat Indonesia bahkan akan kembali akan mundur ke belakang bahkan sebelum era reformasi. Demikian, ya, terima kasih. Kang Ujang, Indonesia akan mundur ke belakang, indeks demokrasi semakin menurun. Ini menjadi latar belakang Pak Mahfud yang mewacanakan untuk mundur sekarang. Tanggapan Anda, apa yang Anda baca dari hal ini? Ya, sebenarnya begini, tanpa mundur Pak Mahfud mesti bisa membereskan, karena beliau kan Menko Polhukam, membawahi persoalan-persoalan hukum, gitu. Mestinya punya kekuatan yang besar ya untuk mendorong mengarah perbaikan persoalan hukum. Itu mesti ditanamkan oleh Pak Mahfud. Mungkin yang saya lihat, gitu ya, Pak Mahfud dalam konteks itu ya kelihatannya tidak berdaya. Tetapi ya itulah sebenarnya kewenangan yang besar yang dimiliki sebagai Menko Polhukam, harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, termasuk katakanlah masalah hukum yang sering dikritik oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, yang dianggap
tumpul, yang dianggap tidak bagus dan lain sebagainya. Ya tentu memang yang pertama kita tadi ya sangat menyayangkan, walaupun saya harus mengapresiasi, menghargai soal mundur karena hak pribadi. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam gitu, memperbaiki bangsa, ya itu kan bisa dari dalam. Ya dari dalam itu dari kementerian. Nah mestinya Pak Mahfud menyelesaikan persoalan-persoalan kementeriannya itu, misalkan masalah hukum yang katakanlah dianggap porak-poranda, indeks demokrasi dianggap menurun gitu. Itu kan tugas Pak Mahfud juga sebagai Menko Polhukam. Sehingga apa? Sehingga legasi yang dimiliki Pak Mahfud hingga Oktober 2024 itu betul-betul tertanam dalam jiwa rakyat Indonesia gitu. Sayang kalau di tengah jalan mundur gitu, kapasitas beliau itu orang hebat gitu ya, orang yang katakanlah berintegritas, tahu-tahu mundur di jalan karena persoalan beda dukungan atau persoalan kalah oleh persoalan misalkan mafia-mafia hukum yang ada misalkan. Ya oleh karena itu saya melihat ya demi bangsa dan negara harus dipertimbangkan betul baik buruknya terkait dengan mundur. Ya kalau keputusan mundur sudah menjadi kesepakatan bersama misalkan antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, ya kita harus hargai. Tetapi saya sangat menyayangkan karena ya beliau orang yang memang berintegritas, cocok di jabatan itu, dan Indonesia membutuhkan Pak Mahfud untuk bisa memperbaiki hukum. Karena kalau kita bersaing di pemilu kan kita belum tahu siapa yang menang. Kalau seandainya Pak Mahfud misalkan menang, bagus. Tetapi seandainya kalah kan repot juga. Ya ini menjadi persoalan. Oleh karena itu kita ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kita hargai mundur itu, tetapi sangat disayangkan kenapa sosok Pak Mahfud MD masih dibutuhkan sebagai Menko Polhukam untuk memperbaiki tadi hukum yang memang dikritik sendiri oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Dan sebenarnya tempat Menko Polhukam itu tempat yang pas, yang cocok membawahi, katakanlah mengkoordinasikan TNI, Polri, BIN, dan lain sebagainya, itu sangat penting. Tetapi memang kelihatannya ya saya melihat Pak Mahfud ya kurang berdaya dalam konteks power politik dibandingkan dengan presiden. Kelihatannya seperti itu saya melihat. Baik. Pak Wihadi, kalau Pak Mahfud sudah mundur nanti artinya Paslon 02 menjadi satu-satunya yang masih menjadi bagian dari pemerintah. Ada tanggapan atas apa yang disampaikan Pak Karania tadi, Pak Wihadi? Saya kira saya tidak perlu memberikan satu tanggapan dan tidak bisa dibandingkan seperti itu karena sesuai dengan aturan yang ada dan undang-undang yang ada, undang-undang pemilu yang ada, bahwa calon presiden itu kalau seorang menteri atau kepala daerah tidak perlu mundur tetapi cuti. Jadi saya kira perlu diperjelas juga bahwa memang boleh saja beranggapan demikian mengenai masalah mundurnya Pak Mahfud, tapi dalam hal ini saya perlu memperjelas juga bahwa apa yang dituduhkan mengenai masalah ketidaknetralan, saya kira semuanya masih on the right track. Jadi saya kira apa yang sekarang ini kan banyak dikatakan bahwa masalah bansos dan segala macam itu. Jadi kalau kita lihat bahwa justru yang sekarang ini terjadi justru bagaimana politisasi masalah PKH. PKH itu kan yang ada di situ dari Menteri Sosial dan Menteri Desa. Jadi itu PKH itu sekarang sudah berjalan. Kalau bansos ini belum jalan, sudah ramenya sudah kemana-mana. Tetapi yang diam-diam jalan ini PKH. Bagaimana yang namanya PKH itu, penerima PKH itu dan kemudian pendamping PKH itu juga sudah ada ancaman-ancaman kepada mereka bahwa kalau mereka tidak memenangkan calon tertentu mereka akan diganti dan segala macam, dan itu terjadi di dapil saya juga begitu gitu kan, dan bahkan kita lihat di sini bahwa di Aceh juga terjadi seperti itu. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang mungkin belum ada tapi sudah ramai, tapi yang ada yang dilakukan oleh banyak pihak yang di situ kita lihat bahwa terjadi tapi diam-diam saja gitu kan. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang perlu kita perdebatkan di sini karena masing-masing presiden itu 1, 2, 3 itu semuanya ada dalam kekuasaan. Artinya apa? Semuanya punya menteri-menteri di situ, gitu kan? Jadi kalau kita bicara PDI Perjuangan ada menterinya juga, Nasdem juga ada menterinya juga, PKB juga ada menterinya juga, Gerindra juga ada menteri. Jadi saya kira ini adalah merupakan sesuatu power sharing dalam suatu pemerintahan. Jadi saya kira apa yang dilakukan itu kita melihatnya bahwa murni di sini mungkin ya Pak Mahfud ingin mundur sebagai seorang menteri menjadi cawapres, ya mungkin mau lebih konsentrasi dalam waktu 20 hari, ya mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi saya kira kalau dari kami ya kita menanggapinya bahwa memang itu hak daripada Pak Mahfud untuk mundur
pada saat sebagai menteri. Saya Pak kira Wihadi, tadi Anda sempat kita banyak. Baik, Pak Wihadi, tadi Anda sempat mempertanyakan mengapa Prof. Mahfud baru mundur sekarang. Sudah terjawab dengan pernyataan yang disampaikan Pak Karania tadi? Ya, saya kira jawaban itu jawaban yang mungkin tidak bisa kita lihat bahwa jawaban itu menjadi suatu patokan. Karena kalau kita melihat bahwa selama 70 hari yang sudah dilakukan kampanye, kenapa 20 hari ini baru mundur gitu kan. Kalau memang merasa bahwa sudah merasa bahwa memang harus beroposisi dengan pemerintah dan menyerang pemerintah dan mengkritik pemerintah, saya kira dari sejak awal ya silakan saja menjadi oposisi untuk mundur begitu kan. Tapi kan nyatanya enggak. Dan kenapa baru sekarang, ini kan menjadi pertanyaan. Tapi kalau dari jawaban yang tadi, saya kira ya itu adalah sesuatu hal yang dengan adanya tidak netral, kemudian ada aparat dan segala macam, itu kan sesuatu hal yang mungkin kita lihat menjadi suatu play victim kalau saya katakan. Laporkan Bawaslu saja, karena bagaimanapun juga semua ada mekanismenya. Di situ ada Bawaslu, ada DKPP, silahkan dilaporkan kalau memang ada pelanggaran. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, laporan Bawaslu yang paling banyak itu justru dari pasangan 02, itu yang melaporkan paling banyak pelanggaran-pelanggaran, gitu kan. Jadi saya kira ini yang melanggar siapa, yang teriak melanggar siapa, gitu kan. Jadi saya kira kita mesti harus juga lihat bahwa permasalahan pemilu yang sekarang ini, ya kan, kita tidak perlu lagi bicara mengenai masalah kecurangan play victim di sini, tetapi adalah bagaimana kita ini berpolitik dengan riang gembira, adu program, dan rakyat memilih tahu siapa yang memang layak untuk menjadi pemimpin. Saya kira itu debat-debat yang sudah ada juga kita melihat seperti itu. Silahkan rakyat memilih. Dan kalau sekarang ini dari angka-angka survei juga sudah menunjukkan adanya perbedaan angka survei itu, ya itu tentu masing-masing calon presiden tentu bisa menyikapi angka itu. Baik, ya Pak Karania, memang salah satu alasan Pak Mahfud yang diungkapkan mundur dari kursi menteri supaya bisa lebih leluasa mengkritik pemerintah. Artinya akan seperti apa narasi yang dibawa pasangan Ganjar Mahfud ke depannya? Sudah tidak narasi keberlanjutankah? Sama dengan 01kah menyuarakan perubahan? Ya, jadi pertama mungkin saya menanggapi dari Pak Hadi dulu ya. Soal playing victim, ini saya kira bukan playing victim, Pak. Ini udah memang jadi victim beneran nih, Pak. Jadi kemarin contoh ya, Pak ya, Mas Butet, ya kan, itu belum pernah tuh terjadi setelah Orde Baru itu, beliau mau pentas, didatangi polisi, harus menandatangani surat pernyataan tidak bicara soal politik, gitu loh. Jadi ini bukan playing victim, itu sebuah kenyataan di mana Mas Butet sudah menjadi korban dari praktek-praktek yang sudah lama sekali tidak pernah kita rasakan gitu setelah Orde Baru. Lalu kemudian kedua, kemarin Saudara Palti ditangkap pada pukul 3 dini hari karena Saudara Palti ini sharing sebuah rekaman audio yang dipersangkakan datang dari disuarakan oleh pejabat-pejabat daerah, di mana isinya adalah menginstruksikan untuk mengeksploitasi dana desa gitu untuk memenangkan paslon tertentu. Lalu kemudian ada relawan anak-anak muda itu Generation Z lagi pulang kampanye lalu dipukuli sampai babak belur, sampai luar biasa tuh, sampai harus masuk rumah sakit. Jadi saya kira ini bukan playing victim, ini sudah jadi victim beneran, Pak Wihadi. Jadi saya kira inilah yang membuat, ini saya ingin menanggapi Pak Ujang. Saya kira betul Pak Ujang, saya kira kita semua hormat kepada Prof. Mahfud, karena itu saya kira juga kan netizen bereaksi keras pada saat Mas Gibran kok sebagai anak muda tidak memperlakukan tokoh yang sangat senior dan sangat kita hormati bersama dengan tidak hormat pada waktu debat kemarin gitu ya. Oke. Nah, saya kira Prof. Mahfud ingin bahwa belum tentu juga Pak Ujang, kalau menurut saya, belum tentu bahwa karena dengan situasi ini kan situasi luar biasa ya Pak Ujang ya. Kalau mungkin situasinya normal-normal saja, mungkin logika seperti tadi saya kira bisa kita terima gitu. Tapi karena memang situasinya sangat luar biasa, sehingga Prof. Mahfud sendiri nanti bisa ditonton di video beliau waktu beliau menjelaskan ini di Tabrak Prof. Beliau menyatakan bahwa memang sudah 3 bulan Prof. Mahfud itu sebetulnya ingin memberikan dorongan gitu. Sesuai undang-undang
sesuai peraturan KPU bahwa betul bahwa pejabat negara itu tidak perlu mundur. Cuti boleh, tapi syaratnya adalah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menyalahgunakan fasilitas negara. Nah, beliau selama ini berusaha berpegang teguh di prinsip tersebut, tetapi pada prakteknya Prof. Mahfud melihat bahwa secara terbuka ini berlangsung terus gitu. Nah, karena itulah beliau merasa bahwa upaya terakhir beliau yang harus dilakukan untuk memperbaiki ini, untuk membuka mata seluruh rakyat, itu adalah dengan mengundurkan diri untuk memberikan pesan dan kritik moral bahwa praktek seperti ini harus dihentikan, harus dilawan. Nah, itu yang saya kira ini adalah upaya justru untuk ini, Pak Ujang, untuk berusaha memperbaiki masalah-masalah yang saya kira sudah dinilai oleh banyak kalangan sudah melampaui batas gitu. Demikian. Baik. Tadi saya sempat lihat Pak Wihadi sempat geleng-geleng. Saya berikan kesempatan menanggapi singkat saja Pak Wihadi karena durasi kita sudah habis sebenarnya. Silakan Pak Wihadi. Iya, apa yang disampaikan tadi mengenai pelanggaran-pelanggaran itu sebenarnya sudah terklarifikasi semuanya, dan saya kira kalau kita melihat daripada berita-berita yang lalu, apa yang mengenai pemukulan oleh TNI dan segala macam itu semuanya sudah terklarifikasi semua. Jadi saya tidak perlu menanggapi, tetapi apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah terklarifikasi siapa yang salah dan siapa yang benar dan bagaimana rakyat melihatnya seperti itu. Jadi saya persilakan rakyat yang menilai saja. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Wihadi, Kang Ujang, dan juga Pak Karania sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu hari ini. Selamat malam dan sehat selalu.